Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Bakti Asih, yang saya hormati Bapak, Ibu guru, pendidik dan tenaga kependidikan SMP Islam Bakti Asih, yang saya hormati orang tua dan wali siswa dan siswi SMP Islam Bakti Asih, yang berbahagia siswa dan siswi SMP Islam Bakti Asih. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih kuat untuk melaksanakan ibadah, yakni melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, Bapak di sini akan menyampaikan kultum, kuliah 7 menit sambil kita menunggu azan maghrib. Kita biasakan isi dengan hal-hal yang baik. Baik, kultum kali ini yang akan Bapak sampaikan berjudul Madrasah Taqwa di bulan puasa. Hadirin yang berbahagia, berbeda dengan ibadah pada umumnya, ibadah puasa memiliki keistimewaan tersendiri. Saat seseorang sedang berpuasa, ia tidak hanya sedang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan rukun Islam yang keempat, tetapi dia juga sedang melatih diri untuk menjalani praktik takwa dengan sebenar-benarnya. Tepat kiranya kita menyebut puasa Ramadan adalah madrasah takwa. Nah, hadirin, kata takwa mungkin sudah sedemikian familiar bagi kita semua melalui pesan-pesan dakwah di media sosial, di televisi, di tayangan-tayangan video Islami di berbagai platform media sosial, sampai di mimbar-mimbar khotib saat khotib sedang menyampaikan khutbahnya. Kata takwa seringkali kita dengar. Nah, dalam pengertian yang sederhana, takwa sendiri adalah menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Namun, seperti yang kita sadari bersama, pesan dan seruan takwa seringnya asal lalu begitu saja. Takwa seolah bagai angin lewat yang melintas sekilas dan hilang tanpa bekas. Pendek kata, takwa sangat mudah untuk diucapkan, tetapi sangat sulit untuk diamalkan. Untuk itu, di bulan Ramadan ini tepat kiranya kita bersama merenungi hakikat ajaran takwa dalam ibadah puasa. Salah satu rukun puasa adalah menahan diri dari makan dan minum sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, yakni ketika waktu maghrib. Nah, jika kita renungi dan pahami betul-betul esensi dari rukun puasa ini, maka kita akan menemukan hikmah agung dari ibadah puasa. Menahan lapar dan dahaga merupakan cara efektif sebagai langkah awal menuju hakikat takwa. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan, ketika seseorang sedang berpuasa, berarti ia sedang mengontrol asupan makanan dan minuman ke dalam tubuhnya. Nah, yang selama ini menjadi
bahan bakar nafsu dalam tubuh. Nah, saat asupan tersebut dapat dijaga, maka gejolak nafsu dalam diri manusia pun akan menjadi redup. Jika nafsu dapat dikendalikan, maka hasrat untuk melakukan maksiat pun menjadi hilang, menjadi lemah. Allah menjelaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, hadirin yang berbahagia, ketakwaan tidak saja berbicara soal menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, tetapi juga butuh konsistensi. Artinya, dimanapun dan kapanpun seseorang berada, ketakwaan harus selalu dijaganya. Dalam sabdanya, Rasulullah SAW menyampaikan, Ittaqillaha haitsu ma kunta wasbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Niscaya kebaikan akan menghapusnya. Dan perlakukanlah manusia dengan budi pekerti yang mulia. Nah, dalam konteks ini puasa telah mengajarkan kepada kita arti sebuah kejujuran dalam menjalankan ibadah sebagai bentuk ketakwaan. Dengan begitu, orang yang berpuasa hampir mustahil memamerkan puasanya. Jadi puasa itu melatih kejujuran. Seseorang tidak akan tahu apakah orang itu sedang berpuasa atau tidak. Nah, karena yang mengetahui apakah seseorang sedang berpuasa atau tidak adalah hanya orang tersebut dan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja ketika salah seorang terlihat lemas di hadapan orang lain, itu tidak menjadi jaminan bahwa orang tersebut sedang berpuasa. Dan sekali lagi, orang yang berpuasa tidak mungkin bisa memamerkan ibadah puasanya, karena yang tahu apakah dia sedang berpuasa atau tidak adalah hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fisyami riya'un." Bahwasannya pada puasa tidak ada sifat riya. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, setelah kita menunaikan ibadah puasa 1 bulan penuh dengan segala amalan-amalan sunnah di dalamnya, maka jangan sampai momen Ramadan menjadi ibadah musiman. Nah, jangan sampai menjadi ibadah musiman. Jangan sampai hanya takwa, rajinnya hanya saat ketika 1 bulan penuh Ramadan saja, tidak berlanjut ke bulan-bulan selanjutnya. Itu jangan sampai ya. Kalau masih seperti itu disebut dengan ibadah musiman, hanya ibadah ketika di bulan puasa saja. Jangan sampai seperti itu. Kita belajar untuk mengambil hikmah-hikmah, kebaikan-kebaikan di bulan puasa ke setahun berikutnya. Nah, artinya segala aktivitas ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan harus tetap kita pertahankan. Semisal selama di bulan Ramadan kita sering melakukan tadarus, kita sering membaca Al-Quran, maka setelah Lebaran, setelah Idul Fitri, kita terus melanjutkan aktivitas ibadah tersebut, ya. Nah, sebab ciri-ciri seorang diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sesegera mungkin ia merasakan buah
dari amal tersebut. Jika amal itu adalah ibadah puasa dengan amalan-amalan sunnah di dalamnya, maka buahnya, hasilnya itu adalah konsistensi ibadah-ibadah tersebut selepas Ramadan pergi. Jadi ciri seseorang amalan ibadahnya dalam hal ini adalah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cirinya yaitu konsistensi ibadahnya terus berlanjut, tidak hanya di bulan puasa saja. Ketika selesai bulan puasa, Lebaran, dan setelah Syawal dan bulan-bulan seterusnya 1 tahun full, dia terus konsisten melaksanakan ibadah-ibadah seperti halnya ketika di bulan Ramadan atau di bulan puasa. Itu merupakan ciri-ciri orang yang amalan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan penjelasan Syekh Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitab Al-Hikam, man wajada samrata amlihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabul. Siapa yang memetik buah dari amalnya seketika di dunia, maka itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menerima amalannya. Ketika ditunjukkan amalan ibadahnya, balasan amalan ibadahnya di dunia, maka itu menunjukkan bahwa amalan ibadah seseorang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang berbahagia, semoga kita semua bisa melalui Ramadan kali ini dengan semaksimal mungkin serta mampu menjadikan puasa yang kita jalani sebagai pijakan awal dalam menaiki tangga hakikat ketakwaan. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.